Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pada hari ini tanggal 2 November hari Rabu, kita berjumpa kembali dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, adapun renungan bagi kita tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian adapun judul daripada renungan ini ialah iman bertumbuh oleh firman Allah. Saudaraku yang terkasih, suatu ketika dikatakan ada dua orang yang bersahabat sejak kecil dan sungguh pertemanan mereka amatlah baik, di mana mereka dari dahulu kala selalu bermain bersama, sekolah bersama, dan menikmati sukacita bersama. Akan tetapi setelah dewasa ada dua hal yang amat kontras berbeda dari mereka berdua, di mana yang satu adalah pribadi yang taat kepada Tuhan, yang taat beribadah, dan yang taat mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang satu lagi adalah pribadi yang sebaliknya. Nah, entah mengapa suatu waktu seorang dari antara mereka membuli temannya yang taat beribadah itu. Dia mengatakan, buat apakah engkau selalu taat kepada Tuhan? Buat apakah engkau selalu taat beribadah? Untuk apakah engkau selalu mendengarkan firman Tuhan? Bukankah itu yang sudah kita dengarkan berulang-ulang sejak kita kecil? Apakah engkau tidak bosan untuk mendengarkan hal itu? Dan sudahlah agar engkau tidak lagi meneruskannya, sebab cukup kita telah menerima semuanya itu. Lalu seseorang temannya itu pun kaget mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang sahabat itu. Dengan sebuah jawaban yang sangat simpel dan sangat mudah dimengerti, lalu teman itu memberi jawab, begini sahabat, memang hal itu serupa dengan makanan, yang mana makanan yang kita nikmati itu selalu sama. Tetapi kita tidak pernah berkata bosan, atau kita tidak pernah berkata cukup hanya satu kali itu saja kita menikmati makanan itu. Bahkan kita juga tidak dapat menghitung sudah berapa jenis makanan yang kita pernah nikmati dan sudah berapa kali. Semuanya itu selalu berulang-ulang kita lakukan setiap hari. Namun yang pasti,
kita yakin bahwa di dalam ketidakbosanan itu, kita mengakui bahwa melalui makanan itu, maka hal tersebut membuat kita hidup, kebal, dan dapat bertahan. Nah, sahabat firman kasih, hal itu jugalah yang mau kita dengarkan lewat renungan hari ini, di mana Paulus memberikan sebuah nasihat petunjuk dengan mengatakan iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan, serta dengan memberi diri dibentuk oleh firman itu. Akan tetapi masalah yang sering terjadi, di mana kita sering menyalahkan para pelayannya, kita sering menyalahkan gerejanya, kita sering menyalahkan tata ibadahnya dan lain-lain. Lalu kita berkata, imanku tidak bertumbuh di sana. Kemudian dia meninggalkan gereja itu dan pergi ke gereja dan tempat yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jikalau hal ini kita dengarkan atau mungkin juga muncul dalam benak kita, maka berhentilah menyalahkan semua itu. Jangan berdalih dengan keadaan itu. Sebab sehebat dan secanggih apapun yang kita dengarkan, namun bila hati kita keras, hal itu sama saja tidak memiliki makna dan arti apa-apa. Boleh-boleh saja kita manggut-manggut mendengarkannya. Namun kalau firman Tuhan itu kita tidak biarkan menguasai hati dan diri kita, bahkan meresap di dalam hati kita, maka semuanya itu juga akan sia-sia. Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius, di mana Paulus melihat karena Timotius telah mengikuti seluruh ajarannya, pendirian daripada Paulus, meniru iman daripada Paulus, kesabaran, kasih, dan juga ketekunannya. Bahkan Timotius juga ikut ambil bagian menderita di dalam kehidupannya. Ketika orang-orang jahat datang untuk menyesatkan dan menipunya, maka apakah yang dapat membuat Timotius bertahan? Yaitu karena ia selalu berpegang pada firman Allah. Dikatakan bahwa sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat dan yang menuntunnya kepada keselamatan. Neneknya Lois dan juga ibunya Eunike adalah pribadi yang senantiasa mendidik, memperkenalkan, menyampaikan, membacakan firman Tuhan itu kepadanya, sehingga pertumbuhan Timotius adalah pertumbuhan di dalam iman, pertumbuhan di dalam kebenaran, pertumbuhan di dalam kehendak Tuhan. Maka itulah yang dinyatakan oleh nas ini. Disebut segala tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Maka berbahagialah kita kalau kita selalu rindu dan menerima firman Tuhan. Karena itulah penuntun. Firman Tuhanlah yang menjadi penunjuk arah. Firman Tuhan jugalah yang menjadi alarm, pengingat dalam segala kelakuan kita. Sehingga firman itu kembali merapihkan, menata segala perilaku manusia itu. Suatu permenungan juga kepada kita ialah sudah sejauh manakah kita memberikan hidup ini dituntun akan firman Tuhan. Bahwa persoalannya adalah bukan persoalan kepintaran seseorang di dalam menafsir. Bukan persoalan kepintaran seseorang dalam menguasai dalam berbagai bahasa, menghafal, dan lain sebagainya. Namun persoalannya adalah bagaimana kita memberi hati ini untuk dituntun oleh firman Tuhan.
Maka saudaraku sekalian, biarlah hati kita terbuka senantiasa akan firman Tuhan. Kepada para orang tua, ingatkanlah anak-anakmu, didiklah mereka, sampaikan kepadanya bahwa harta yang paling berharga itu adalah firman Tuhan. Maka jadikanlah hidupmu sebagai wujud daripada firman Tuhan yang terbuka, bukan Alkitab yang tertutup sewaktu-waktu demikian, tetapi hidup kitalah yang menjadi Alkitab, firman Tuhan yang terbuka, sebab kita telah disinari olehnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas segala rahmat, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna, membawa kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kini kami telah menerima firman-Mu juga, di mana firman-Mu mengatakan bahwa iman bertumbuh hanya oleh firman Allah. Firman-Mu itu yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap orang di dalam kebenaran. Sungguh itulah yang mulia dan yang paling berharga. Oleh karena itu, keadaan dan kehidupan kami hanya dapat disempurnakan, dipulihkan, dikuatkan, dimenangkan, dan dituntun kepada segala apa yang baik hanya oleh karena firman-Mu itu. Biarlah hidup kami sehari-hari tidak pernah terlepas daripada firman Tuhan, dan kiranya berkat-Mu juga melimpah atas kami sekalian di dalam kesetiaan kami yang senantiasa terarah kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.